Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Basobok balian sana ambo di channel Ibrahim Jamba Abisati. Salam ajo, salam piawane. Bayak ladun sana ambo dimanapun berado. Baik itu dun sana ambo nan jauh merantau di negari orang, ataupun dun sana nan halayado karajo di kampung halaman, dan alangkah berbahagianya masih bisa dun sana ambo berkumpul sama ayah, berkumpul sama mande. Nyoba dun sana tio awak, tio manusia punya kisah masing-masing itu. Dun sana punya karajo di kampung, gaji mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bisa berkumpul sama adik-adik, bisa berkumpul sama ayah jemande, jo anduang yang induk dari andu awak. Alangkah bahagianya hari-hari awak itu. Dan tidak dapat dipungkiri, ada masalah-masalah tertentu yang harus awak jalani di kehidupan di kampung tuh. Pokoknya dimanapun awak berada ada kelebihan dan kekurangan. Baik itu pulau sama ambo, mau bujang Minang dan merantau, dia tidak jauh nadong itu. Ada sebagian sana jauh merantau di negari Sebarang. Dan membuat ambo bersyukur dia tidak jauh mana dari orang gair. Kalau ambo dari caro salam ambo sana lah tahu nak salam aja salam piamane lah jale ambo orang piaman kan. Jadi ayah sama mande ambo kini berada di kampung halaman, yaitu Pariaman, lebih tepatnya Kabupaten Padang Pariaman. Di sini ayah mande ambo berdomisili bertempat tinggal. Dan ambo adalah anak pertama dari ayah jemande ambo, di mana masih ada adik-adik di bawah ambo. Bak kacek ke arah kawan-kawan di lampau anak pertama kuat, ibaratnya yo saumpama ganti ayah bisa gitu. Di samping anak pertama ko merantau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, untuk menabungnya nanti kalau di diagi ada Tuhan rezeki lebih, pasti inget dun sana di kampung, terutama dun sana kandungnya adik-adik, terutama ayah jemande, pasti itu. Walaupun indah bana anak pertama, anak kedua, ketiga dan seterusnya, kalau merantau tuh kalau lidah kia Tuhan rezeki lebih pasti kiriman ke kampung untuk ayah mande. Dan kalau ada adik kuliah atau sekolah, pasti kiriman untuk menolong ayah jinduk menyekolah adik-adik. Setiap awak sebagai anak pasti ada rasa tanggung jawab itu. Tapi setiap anak pun diagi ada Tuhan Allah berbeda cobaan, khususnya misalnya di anak pertama bayi, misalnya tidak ada karajo di kampung lah kajaleh merantau kok adun sana soal kalau kok jo apa jo mama jo ande gitu kan. Di anak pertama umpama misalkan ayah penghasilannya misalnya pas-pasan gitu kan, anak pertama kok tentu lebih gadang babannya gitu karena banyak adik-adiknya nan biayai. Dikarenakan misalnya ayah penghasilannya pas-pasan, dia ada Allah rezeki lebih, pasti tekanan dia untuk menolong adik-adik di kampung untuk biaya kuliah, biaya sekolah dan sebagainya. Itu tidak terpungkiri itu doh. Tentunya berbeda sama adik-adik yang di bawah kan. Kalau pergi merantau tentu nanti karena adanya nanjale untuk kebutuhan pribadinya gitu kan. Kalau kakak-kakaknya tentulah istilahnya kok jarang bana gitu, jarang bana nanti bikin kakaknya gitu kan. Dimana seorang kakak pun punya harga diri, nah mungkin minta-minta ke dia gitu kan. Pastinya usahawan bak kabaa, bahwa usaha mencari karajo dan sampai namanya tuh istilahnya kok tidak bergantung ke dia istilah.
walaupun ada nana dia peduli misalnya ke kakaknya menjaga keadaan kakaknya payah kerja di kampung kan. Do rezeki dari Allah nyelabihan untuk kakaknya ada lo sebagian begitu kan itu nak sana. Pokoknya di setiap diri masing-masing awak perlu sana pada kakak kok pasti ada rasa tanggung jawab, yaitu kakak ke adik atau adik ke kakak, pasti ada tuh. Itu didasari dengan kesadaran diri awak gitu, bahwasanya ndak selamanya namanya tuh ndak selamanya awak kabaharok ke orang lain loh gitu. Pasti di saat apapun, di situasi apapun yang lebih dulu menolong awak pasti dilaksanakan doang gitu kan. Itulah kan pastilah kajalah itu ha. Jadi rencana abo ko mohon maaf bana abo ya kalau agak berbelit-belit atau berputar-putar kan iko abo nih baca itu tentang kehilangan gitu. Kehilangan tuh gitu. Sebenarnya kalau rencana nak kalau awak hidup di dunia aku mah sebenarnya nak do nan kehilang tuh nak do sebenarnya do. Itu menurut pemahaman buah kalau di sana tuh tidak tentu dan kan. Kalau ya sepemahaman jawaban cak nah itu. Sebenarnya di dunia kon sana nak do nan kehilang tapi apa sesuatu nan pernah sama awak pernah awak miliki indah adu lah secara tipu-tipu itulah kajalah juga balik kan punya gitu. Yo balik dek kan punya telah paham sana maksud itu nak kama arah pembicaraan buka misalnya kita salamoko punya kendaraan pribadi misal tahu-tahunya dia ada Allah cobaan di mana diharuskan awak menjual kendaraan pribadi itu nak kendaraan pribadi itu kan otomatis kan kehilangan waktu pada hakikatnya itu tuh kembali karena punya oleh sana punya Allah gitu lah. Allah datang mengambil itu balik gitu kan untuk kendaraan pribadi itu misal atau kita nan selama ko hidup bersama-sama suka duka sedih bahagia ada bercakapnya gitu lah ada tidak sanangnya ada sanangnya misalnya kita hidup jo adik kita hidup jo kakak itu selama ko hidup sama ayah sama mande tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak salah satu di antara awakku berpulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau awak lihat secara mata lahir itu kan jelas salah satu di antara awak merasa kehilangan gitu kan. Itu namanya kehilangan gitu secara mata lahir. Tapi dusana ambo dimanapun berada itu pada hakikatnya kembali kanan punya gitu alah pepatah Minang itu ya nan punyo datang manjapui itu itulah istilah sudah tentu pastinya segala sesuatu di dunia ko adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala sadonya milik Allah badan kita tubuh kita nan lahir ko haratu kita rumah kita tanah kita anak-anak kita ayah kita bundo kita nenek kita anduang kita inyak kita uwo kita sadonya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawabannya contoh dulu diambil contoh ke diri kita kesadonya di tubuh kita di tubuh awak di sana milik Allah sadonya tu sebagian awakku ada diagih di Allah sempurna lah ya itu ya mata bisa mencali mulut bisa mengecek hidung bisa membaunan talingo bisa mendengar kaki bisa melangkah tangan bisa mencacah gitu bisa bergerak sesuai dengan kehendak hati dan awak bersyukurlah awak ada Allah kesempurnaan kan dan jangan pernah mengeluh karena tubuh yang sempurna aku diharapkan
banyak diharapkan oleh orang, dan di mana dia ada Allah pas lahir ke dunia ado nanda bisa mencari, ado nanda ada batangan, ado nanda berkaki, tapi nya masih bisa bersyukur. Sedangkan awak ada dari Allah kesempurnaan modeliko dan dagih dari Allah gratis menghirup oksigen setiap hari. Nah, apa yang awak keluhkan banyak nikmat Allah dan dagih dari awak. Jadi intinya dosa ambu kalau itu ida di dunia aku aja mencari kafe, mencari ke bawah. Artinya apa? Dari segi haratu misalnya, keadaan kita mereka misalnya kita punya onda, mencari kita ke kawan punya to, lah kajaleh pasti kita tidak bersyukur. Tapi jadilah orang yang di bawah kita bawa onda atau bawa motor, orang di bawah kita masih beda. Bersyukurlah kita jadinya. Allah lagi kita bawa motor, sedangkan orang tu masih beda bisa baru. Jadi dosa nambo intinya nak kebahagiaan di dunia koyo rasa syukur tulah. Selagi kita masih bersyukur kepada Allah, apapun keadaan awak di dunia, asalkan awak bisa solat 5 waktu tapi waktu, asalkan awak bisa mengamalkan wirid-wirid yang diajar guru setiap sudah solat, di mana kesibukan dunia awak indak menggaduh wirid awak tu bersyukur banalah awak jadi seorang muslim. Kadang ada nak dosana saudara-saudari gitu dan bisanya semayang sana bisanya, tapi wirid-wirid sudah solat tak bisa, tapi masih bersyukurlah bisa solat 5 waktu kan. Dan seandainya Allah aja kita pekerjaan yang tetap, gaji yang cukup, di mana kita dapat solat 5 waktu tapi waktu, dan kita masih sempat mengamalkan wirid-wirid yang diajar guru setiap sudah solat, bersyukur banalah kita jadi seorang muslim, seorang hamba Allah. Itulah di sana kajalai berbalik kenti tadi balik nan kehilang kau nan kehilang tu sebenarnya nado dan nado tu pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah pasti akan kembali kepada Allah. Jadi di sana ambon teman-teman barado, selagi nusana masih bersama orang gae, masih bersama ayah haji mundur di kampung kan, dia kebahagiaan dari Allah kerajo di kampung berkumpul ayah juati ayah jubundo, manfaatkanlah keadaan kebersamaan tu, bahagiakan ayah, bahagiakan bundo, bahagiakan adik-adik. Karena apa? Di saat beliau-beliau tu alah tiado, kita akan merindukan suka duka bersama beliau-beliau tu. Berbeda sama ambo, misalnya ambo merantau nak, ambo berpisah dari ayah, berpisah dari bundo, berpisah dari adik-adik. Caranya ambo menjaga silaturahim ke ayah jubundo yo, ditanyalah kabar ayah jubundo tulis sehat, ditanya kabar adik-adik tu, bah keperluan sehari-hari, bah kuliah, bah sekolah. Selagi abang berzaki, insyaallah dibantu, insyaallah ditolong. Itulah caranya kita nan jauh merantau ko, menjaga perasaan kedua orang tua kita. Ditanya kabarnya lah makan apa alun, bah keadaan sehari-hari situ. Yo di sana ayah jindu aku intinya mana yang untuk kita nama rantau pa ndak lo diharapnya pitih dikirim tiuk subanta ke kampung nan paling inti nan paling pertama sekali nan diharapnya kabar mak cuman jo ayah tu ditanyuan bah kabar mak bah kabar ayah atulah sana hati beliau mah. Jadi di sana tentunya aku berharap seperti di sana nan dia keberuntungan dari Allah. Karajo ado di kampung gaji berkecukupan berkumpul ayah jomande bersyukurlah di sana dan dia ada Allah keadaan dan demikian. Ambo sangat berharap keadaan itu, tapi Allah pun tidak sesio di mana keadaan awak tu pasti ada hikmah sadonya. Kemudian ambo dia ada Allah yo nak do karajo di kampung do karajo ambo di rantau banyak bersobok di sana di rantau, banyak hikmah kehidupan anak bersobok di rantau. Dan ambo pun merasakan bah rasanya di rantau dah. Di mana ambo pikir dulunya bah rasanya di rantau. Ada kini ambo merantau dan ambo pun merasakan bah rasanya di rantau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, dan sana ambo teman-teman barado, syukurilah keadaan awak. Syukurilah. Dan jalan apapun yang terjadi, kita harus selalu daki dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sana ambo. Di
bisusun jarinan sapuluah sabaleh serato kapalo. Mohon maaf ambo lahir dan batin kalau ada tersinggung dek kata-kata ambo. Maklum bana kabakirun sana karena ambo pajak kepek baru barajai. Walaupun pada dilahirnya ambo seolah-olah magian nasihat kadun sana, pada hakikatnya ambo tu magian nasihat ke diri ambo sendiri. Salah dan khilaf ambo mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri ambo sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.